Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Odyssey bersama saya Levin Odyssey. Dan di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang peremajaan mesin itu sebagai hadiah anniversary ke-6 saya bersama Benzi. Dan di video kali ini akan saya spill aksesoris apa aja yang saya pasang ke Benzi ini. Let's go. Yang pertama, saya ganti climate control yang lama yang model kompor itu pakai yang climate digital buat W202. Nah, jadi ini memang versi optionnya ya. Kan ada yang model kompor sama yang model digital. Nah, ini jadi ini barang option yang memang di pasar Indonesia itu tidak dipasarkan secara basic ya. Ini masuk barang option. Selain itu saya juga pasang tombol tambahan untuk yang pertama sementara untuk aksesoris dulu ya. Nah, jadi part apa aja yang saya beli buat memasang piranti ini, climate digital dan juga tombol-tombol ekstranya itu. Ya, jadi yang pertama wood panelnya saya ganti. Saya beli yang khusus buat digital climate control yang model facelift ini. Terus yang kedua saya beli juga bracket untuk menempatkan switch-switchnya nih. Kalau ini kan udah ada sendiri, udah jadi satu seperti ini. Nah, untuk letak yang heated seat, headlamp wiper, ESP dan juga ini itu ada bracket tersendiri, jadi biar masangnya proper. Nah, cuma itu aja yang saya ganti. Oh, dan juga beli switchnya ya, jangan lupa beli switchnya. Harga switchnya beda-beda sih tergantung seller yang jual. Tapi kalau kalian tanya untuk belanja wood panel, digital climate, bracket serta switch tambahannya ini 1, 2, 3, 4 itu saya habis berapa? Total semuanya saya habis 5.500.000. Nah, itu bisa naik turun ya tergantung sellernya yang jual harga berapa, karena kalau switch ini 1, 2, 3, 4 itu dicarinya gampang. Tapi yang rada sulit adalah wood panelnya, habis itu bracketnya dan juga digital climate controlnya. Nah, buat yang mau convert ke yang digital itu nanti saya bahas di video terpisah ya, yang lebih menjelaskan detail tentang apa aja yang harus kalian lakukan kalau pengen convert, terus jenis-jenis digital climate controlnya 202 tuh ada apa aja, dan juga ya sedikit kelebihan maupun kekurangan dari konversi ke digital climate control ini. Terus yang kedua saya pasang kaset tray ini memang bawahnya 202 ya, jadi tempat untuk naruh kaset, akan tetapi memang saya fungsikan untuk kosmetik saja karena head unit saya tuh pakainya CD dan juga udah bisa Bluetooth. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi dimana saya dapat barang ini? Nah, jadi singkat cerita ini saya ya barter lah sama Om Roy. Beliau ngambil climate lama saya untuk di Kanibal karena beberapa part di climate saya itu masih bagus. Nah, terus awalnya mau dibayarin climate-nya, tapi saya rada nggak enak karena saya nggak tahu harganya berapa yang sesuai market ya. Terus sama beliau diajak barteran sama ini. Ya, karena sama-sama ikhlas dan beliau itu suka kalau teman seklubnya Mercy-nya itu rada isi speknya, jadi oke, deal. Ada kaset tray di sini. Nah, ini jadi udah kelihatan isi ya yang di sini ya. Jadi udah cukup untuk yang di bagian tengah. Terus ya, yang ketiga ini saya pasang konsol tengah atau armrest ya. Tapi armrest yang saya pasang ini bukan sembarang armrest. Ya, buat yang tahu-tahu aja, ini switch tarikannya ada 2 ya. Nah, jadi ini armrest yang jarang banget buat di W202. Di marketplace Tokopedia saya nyari nggak ada yang seperti ini, malah nemunya di eBay, dan kebetulan pas itu Om Roy ada barangnya. Jadi saya ibaratnya nikung di tengah jalan lah, karena aslinya ini mau dikasihin ke kenalan beliau. Nah, jadi saya tikung di tengah jalan dan beliau oke melepaskan climate ini ke saya dengan mahar 3 juta. Beruntung banget dapat barang langka yang memang udah saya incer dari dulu. Oke, jadi gimana konsepnya konsol tengah ini? Jadi ini ada 2 switch kan. Nah, ini kalau kalian tarik yang tarikan kecil ini, nah ini untuk yang bagian kecil, yang bagian pendek untuk barang-barang datar seperti HP, uang dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kalian tarik tombol ya, cotekan yang besar ini, angkat. Nah, ini akan terbuka yang rada besar.
Nah ini lumayan nih, nambah penyimpanan di 202. Bisa buat nyimpen apa? Botol. Terus mungkin barang-barang yang rada besar kali ya, termasuk lipstick selingkuhan Anda. Nah, dan juga ini kalau dibuka, nah ini terserah kalian ya, bisa buat naruh botol ataupun tempat buang sampah. Tapi di sini aslinya bisa dipasang cup holder punya W202. Itu saya baru nyari karena jarang banget. Dan untuk yang di eksterior, pertama saya pasang shine fender ya, gampangnya itu alias side marker lamp buat W202. Tapi saya pakai model punya New Ice dan W202 facelift. Karena kalau punya W202 pre-facelift itu mirip punyanya Boxer yang kecil terus lebih mengotak. Nah itu kanan kiri ya, jadi sama. Total 2 saya beli 200.000 di PB Auto. Saya pilih yang warna amber atau oranye. Dan lampu belakang ini sudah saya ganti pakai yang stop lamp LED buat W202. Tapi ini pakai merek Taiwan ya, merek Eagle Eyes. Dan memang covernya rada clear, nggak seperti bawaannya punya Ulo gitu ya, yang agak guratan-guratan gitu. Dan untuk nyala di malam hari seperti ini, nah itu jadi ada titik-titiknya gitu ya. Memang sengaja saya ganti biar kelihatan rada muda gitu. Dan kenapa saya nggak pakai cover lamanya yang bawaan W202 Ulo Jerman itu? Nah jadi saya udah nyoba ya, mau masangin dalemannya ini ke cover yang lama yang sebelumnya. Itu bahkan udah saya potong beberapa bagiannya di cover lamanya itu, tapi tetap nggak bisa 100% masuk, memang harus di custom sendiri di tukang lampu ya. Tapi sementara gini dulu nggak apa-apa lah. Buat yang pengen upgrade juga, ini di Tokopedia banyak yang jual, harganya beragam, start dari 2 juta sampai 3 juta lebih itu ada, tergantung sellernya yang jual. Jadi itu dia beberapa aksesoris yang saya pasang sebagai hadiah anniversary ke-6 saya bersama Benzi ini. Beserta harga-harganya udah saya cantumin ya, meskipun perkiraan dan ada yang barter juga. Oke, dan berikutnya kita test drive mobil ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main juga ke akun sosial media Autodisay di sini. Sekian, ciao.